Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun, mengapa ada begitu banyak mayat? Wajah Yunsi pucat, dia mendekati Tanyun. Jangan takut. Tanyun mengelurkan tangan dan menepuk bahu Yunsi dengan ringan dan berkata dengan lembut, "Ayo masuk." Ketika masuk, Yunsi sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, "Tanyun, itu adalah api kuno legendaris." Setelah mendengarkan, Tanyun menjadi semakin bersemangat dan berkata, "Kamu tunggu di sini, aku akan pergi dan mengambil api." Yisin keluar, telan dia dan masuklah ke dalam aula Fang Sheng. Ketika Tanyun berbisik pada dirinya sendiri, api Hongmeng terbang keluar dan menelan api merah ungu. "Tuan, aku punya firasat bahwa setelah aku memurnikannya, kekuatanku akan sangat meningkat." Suara gembira Yisin terdengar dalam api Hongmeng. Kemudian Yisin memasuki aula Fang Sheng. "Aku tidak menyangka mendapatkan api kuno bermutu tinggi dengan begitu mudah." Tanyun yang bersemangat tinggi memiliki senyum di wajahnya, dan saat dia berbalik di udara, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menemukan Yunsi, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Yunsi melambai pada Tanyun, memberi isyarat agar Tanyun datang dan berkata, "Kemarilah dengan cepat, aku melihat monster yang sangat menakutkan." Pandangan yang muncul di hadapannya membuat Tanyun merasa ngeri. Dari garis pandangnya, raksasa setinggi 20.000 meter menelan kerangka manusia dan mengunyahnya dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Raksasa itu adalah laba-laba yang menakutkan. Tanyun berkata dalam transmisi suara, "Yunsi, apakah kamu tahu laba-laba jenis apa ini?" Yunsi berpikir sejenak dan berkata, "Menurut catatan klasik, laba-laba ini disebut laba-laba wajah dewa kematian. Ia memiliki temperamen brutal dan suka memakan tulang, terutama tulang manusia." Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Kita tidak tahu seberapa kuatnya dia, jadi jangan ganggu. Kita akan menyelinap keluar dengan tenang." Ketika Yunsi mentransmisikan suara, laba-laba yang sedang memakan tulang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada keduanya. "Manusia tercela, kamu berani masuk ke gua wanita ini, kamu mencari kematian." Segera laba-laba kematian sepanjang 20.000 meter menari dengan 8 kaki besar seperti sabit dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya Tanyun. Dia mengangkat satu kaki dan mengaitkannya ke arahnya. Tubuh Tanyun tiba-tiba melonjak menjadi 30.000 kaki. Dengan tangan kanannya, dia memegang Yunsi yang berwajah pucat. Kaki laba-laba yang besar seperti sabit dengan darah yang berceceran membuat luka besar di lengan kanan Tanyun. "Tanyun, binatang menjijikan ini sangat beracun. Jangan khawatir, aku tak terkalahkan," kata Tanyun. Tanyun sama sekali tidak panik saat ini. Dia yakin bisa dengan mudah menghabisi lawannya. Tanyun melesatkan cahaya pedang Dewa Hongmeng dengan bau darah. Itu memotong kaki besar dari laba-laba wajah dewa kematian. Dalam jeritan laba-laba, sebuah adegan yang mengejutkan Tanyun terjadi. Karena ketika dia melihat kakinya yang patah, itu secara ajaib menubuhkan kaki lain. Yunsi yang bersembunyi, dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Dalam deru laba-laba, kedelapan kakinya menyerang Tanyun pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang berasal dari 8 kaki raksasa menyebabkan kekosongan di seluruh gua runtuh. Tanyun terkejut ketika dia menghindar di udara. Cahaya pedang bermekaran seperti teratai raksasa. Ketika dia memotong 6 kaki laba-laba, dadanya tersangkut oleh 2 kaki lainnya. Dengan darah berceceran menghantam dada Tanyun dan mengaitkan tulang rusuknya. Mata Yunsi dipenuhi air mata saat melihat Tanyun. Pada saat ini, bukan karena Tanyun tidak ingin menggunakan formasi pedang, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya dari awal hingga akhir. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Mata Tanyun merah dan dia benar-benar marah. Tangan kirinya yang besar tiba-tiba menonjol keluar. Dia dengan kuat menggenggam 2 kaki laba-laba dan menariknya. Pada saat ini, laba-laba kematian mengeluarkan raungan yang menusuk dan gelombang suara yang menggelinding membuat gendang telinga Tanyun sakit.
"Ayah, ibu, seseorang ingin menghabisi putrimu." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Tanyun dan Yunsi sangat berubah. Binatang ini sudah menjadi kaisar suci leluhur tingkat sempurna. Jadi orang tuanya pasti lebih kuat. Tanyun habisi dia dan kabur. Yunsi berteriak, kalau tidak salah, 2 lubang lainnya adalah gua orang tuanya. Tidak perlu diingatkan oleh Yunsi, Tanyun merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengaitkan pedangnya dengan panik, dan cahaya pedang yang mendominasi melap laba-laba itu. Tubuhnya yang jelek meledak dan berubah menjadi badai darah. Tepat ketika laba-laba itu mati, Tanyun merasakan tanah bergetar, dan 2 jeritan datang dari kedalaman gua. "Yisin, keluarlah untuk melindungi Yunsi. Ketika dia keluar nanti, tanpa perlindunganmu dia tidak akan tahan api di dalam lubang." Detik berikutnya, api Hongmeng terbang keluar dan berubah menjadi bola cahaya ungu menutupi keduanya. "Tanyun, apakah lukamu serius?" Yunsi bertanya dengan cemas melihat luka mengejutkan di dada Tanyun. "Aku baik-baik saja, organ dalamku aman, itu akan sembuh dalam waktu singkat." Setelah Tanyun menjawab, dia mengambil Yunsi dan melarikan diri. Saat melarikan diri, Tanyun tiba-tiba menemukan Yunsi tersenyum. "Mengapa kamu tersenyum?" Tanyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Tanyun, tahukah kamu, hari ini adalah hari yang paling menegangkan dan mengasihkan bagiku." Yunsi berkata, "Apakah hari ini juga waktumu yang paling gugup dan mengasihkan?" Tanyun menggelengkan kepalanya, dan kata-kata selanjutnya membingungkan Yunsi. "Kesulitan yang aku alami lebih serius daripada hari ini. Berapa kali aku berada di ambang hidup dan mati terlalu banyak untuk dihitung," kata Tanyun, dan tidak mengatakan lebih banyak. Pada awalnya Yunsi mengira Tanyun hanya bercanda, tetapi ketika dia melihat Tanyun tidak ada tanda-tanda lelucon. 1 jam kemudian, Tanyun yang melarikan diri mendengar suara-suara marah dari seorang pria dan seorang wanita dari belakang. Tanyun dapat melihat sekilas bahwa kedua laba-laba itu adalah binatang kaisar suci leluhur tingkat ke-7. Setengah jam kemudian, 2 laba-laba muncul 1 juta kaki di belakang Tanyun. Jika aku berurusan dengan 1 laba-laba, itu akan menjadi pertempuran sengit. Jika aku berurusan dengan keduanya pada saat yang sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Tanyun memutuskan untuk tidak bertarung untuk saat ini. Kecepatan Tanyun meningkat tajam. "Manusia sialan, bagaimana kamu bisa menjadi lebih cepat? Berhenti untukku dan bayar kembali nyawa putriku." Dalam 3 hari, Tanyun telah meninggalkan kedua laba-laba itu jauh-jauh. Sejak 2 hari yang lalu, Tanyun membiarkan Yunsi bersembunyi di aula Fangseng. Tanyun terengah-engah dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Setelah mengetahui bahwa Tanyun tampak lelah, Yunsi mentransmisikan suara dan berkata, "Tanyun, kamu telah melakukan langkah Dewa Hongmeng. Apakah itu menguras kekuatan leluhurmu?" "Ya," kata Tanyun. "Kalau begitu, aku akan memberimu kristal leluhur." "Apa itu kristal leluhur?" Tanyun bingung. Yunsi menjelaskan, "Itu adalah harta yang sangat langka di alam leluhur tertinggi. Itu diberikan oleh ibuku 6 juta tahun yang lalu. Ini menyimpan kekuatan leluhur yang sangat besar dan murni. Kekuatan leluhur di dalamnya 10 lebih murni daripada kekuatan leluhur di batu terbaik." Tanyun tampak terkejut. Ternyata ada hal yang begitu ilahi di dunia ini. Yunsi menganggukkan kepalanya, membalikkan tangan gioknya, dan kristal seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. "Ibu, ini adalah satu-satunya peninggalanmu untukku. Maaf, aku sebenarnya tidak ingin menggunakannya, tetapi aku harus menggunakannya." Setelah itu, Yunsi dengan lembut meletakkan kristal di tanah dan berkata, "Tanyun, cepatlah dan gunakan itu." Ya, Tanyun melepaskan kesadarannya. Kristal leluhur muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Tanyun menemukan bahwa bagian bawah kristal terukir dengan kata Wan. Tanyun tidak terlalu memikirkannya, dia bergumam, "Kristal kecil ini benar-benar dapat menyimpan kekuatan leluhur yang sangat agung dan murni." Tanyun mulai menelannya. Dia merasakan kekuatan leluhur yang tak tertandingi mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Kemudian, setelah kekuatan leluhur yang sangat murni menembus seluruh tubuh, kelelahannya menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyun tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan badai melonjak di hatinya, dan dia mengirim transmisi suara pada Yunsi. "Yunsi, ini benar-benar luar biasa.
Kekuatan leluhur ini juga sangat murni. Selama aku memegang kristal, itu seperti aku sedang berkultivasi, dan itu ribuan kali lebih cepat dari kecepatan latihanku yang biasanya. Segera, suara bahagia Yunsi terdengar di benak Tanyun. Tentu saja, kristal ilahi ini adalah harta yang langka. Jika tidak ada hal lain yang terjadi ketika kita meninggalkan tempat ini, kamu akan dipromosikan karena kaisar suci leluhur. Aku biasanya tidak ingin menggunakannya, tetapi sekarang aku memberikannya kepadamu. Tanyun tersenyum. Namun, Tanyun tidak tahu apa arti kristal ilahi ini bagi Yunsi. Waktu berlalu, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Laba-laba yang masih mengejarnya menemukan melalui kesadaran hewan bahwa manusia di depan koridor benar-benar melarikan diri semakin jauh, dan setelah tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, kedua laba-laba itu menggertakkan giginya dalam kemarahan. Suamiku, tidak peduli apa, kita harus memburunya dan membalaskan dendam putri kita. Jangan khawatir istriku, bahwa jika kita mengejar sampai ke ujung bumi, kita akan menghabisinya. Pada saat yang sama, Tanyun berhenti terbang. Tanyun, mengapa kamu tidak melarikan diri? Suara bingung Yunsi terdengar di benak Tanyun. Yunsi, ada gua alami di dinding 100.000 mil di depanku. Itu tempat tinggal rekan-rekan siswa dari wilayah bintang 4 teknik. Yunsi terbang keluar dari aula Fangseng, sementara Tanyun bergantian memasuki aula. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan transmisi suara rahasia Tanyun, Yunsi terbang ke gua yang sangat tersembunyi. Putri ke-7 dari dinasti leluhur Shizo, mengapa kamu ada di sini? Ya, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Menghadapi keraguan dari para murid, Yunsi berkata, Tanyunlah yang memberitahu Tuan Putri ini di mana kalian bersembunyi. Di bagian terdalam jurang api, ada 3 laba-laba wajah dewa kematian. Mereka sangat kuat dan mengejar putri ini, dan Tanyun sudah meninggal. Tolong jangan menunggunya lebih lama lagi. Mendengarkan hal itu, semua murid terkejut dan mereka sangat sedih ketika mendengar berita kematian Tanyun. Tanyun baik kepada putri ini, jadi putri ini berjanji bahwa aku akan menemukan kesempatan untuk kalian melarikan diri. Pada saat ini, Li Chen mengambil langkah maju, menggelengkan kepalanya dan berkata, Putra Sucitan banyak akal. Dia mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, tetapi aku tidak percaya bahwa dia akan mengalami kecelakaan. Suara Tanyun terdengar di benak Li Chen. Aku ingin meminta kalian melakukan sesuatu untukku. Setelah meninggalkan penjara neraka kuno dan kembali ke kuil Tianmen, kamu dapat memberitahu penatua Daokun bahwa aku belum mati. Aku memiliki terlalu banyak musuh di kuil Tianmen, dan bahkan dia mungkin tidak dapat melindungiku. Kamu memberitahu lelaki tua itu bahwa aku akan muncul sebagai pengawal pribadi putri ke-7 di masa depan, dan aku akan mengubah wajahku dan dipanggil Xiao Zhang. Katakan padanya jika ada berita tentang istriku, minta dia mengirim seseorang ke dinasti leluhur Shizo untuk memberitahuku. Selain penatua Daokun, kamu juga dapat memberitahu Xin Bingxuan bahwa aku masih hidup. Dia adalah orang kepercayaanku, dan aku tidak akan menyembunyikannya. Ingat, jangan beritahu siapapun termasuk kepala istana bahwa aku masih hidup. Setelah transmisi suara Tanyun, dia melihat Li Chen mengangguk. Terima kasih saudara Li. Setelah transmisi suara Tanyun, dia menemukan bahwa bibir Li Chen bergerak diam-diam. Dari bentuk bibirnya, dia bisa melihat bahwa Li Chen berkata, Putra Sucitan, yakinlah, aku bersumpah untuk menjaga rahasia sampai mati. Setelah transmisi suara Tanyun, Yunsi menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Sebulan kemudian, di bawah kepemimpinan Li Chen, para murid inti terbang keluar dari jurang api kuno dalam ketakutan. Waktu berlalu, 9 bulan kemudian, Tanyun yang sedang melakukan langkah Dewa Hongmeng tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Ada apa? Yunsi tersenyum dan berkata, mungkinkah kamu telah menyentuh penghalang ranah kaisar leluhur tingkat sempurna? Selamat untukmu kalau begitu. Yunsi tersenyum. Begitu ranah penjaga pribadiku membaik, putri ini bisa tenang di masa depan. Tanyun memutar matanya dan kemudian berkata melalui transmisi suara, sekarang aku harus melakukan 2 hal dengan satu hati. Sambil melarikan diri, aku akan memadatkan embrio kaisar leluhur ke-10. Di belakang terdengar auman 2 laba-laba. Tanyun menjibir tanpa menoleh. Kalian telah mengejar begitu lama.
1 jam kemudian, Tanyun tampak bersemangat, mengangkat kepalanya dan melolong. Betul sekali, Tanyun akhirnya memadatkan embrio kasar leluhur ke-10. Tiba-tiba, Tanyun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya meroket dengan liar, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Pasangan laba-laba melepaskan indera binatang untuk memburu Tanyun. Mereka tercengang. Mereka tidak percaya bagaimana manusia yang mereka kejar bisa melarikan diri sambil meningkatkan rana. Tanyun tertawa. Dia berpikir dalam hati. Chang Shunhan berkata bahwa murid-murid lain dari Sekte Elysium pergi ke tempat terlarang lain. Akan sangat bagus jika kita bisa memimpin kedua binatang buas ini ke menara api. Segera Tanyun menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, ini pasti akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku tidak bisa begitu egois. Setelah mengambil keputusan, Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng dengan sengaja memperlambat sedikit dan meninggalkan kedua binatang itu jauh-jauh. 2 bulan telah berlalu. Yang membuat kedua monster itu marah adalah setiap kali mereka akan mengejar manusia sialan itu, kecepatan manusia menjadi sedikit lebih cepat dari mereka sendiri. Suamiku, mungkinkah dia melakukannya dengan sengaja? Seharusnya tidak. Dia tahu bahwa selama dia ditangkap oleh kita, dia akan mati. Tetapi aku masih berpikir bahwa kita harus berhati-hati terhadap penipuan. Waktu berlalu, jadi Tanyun melarikan diri selama 1,5 tahun penuh, dan kedua laba-laba itu sudah mengejarnya. Hati Tanyun membeku. Kristal ilahi di tangannya menjadi suram. Jika ini terus berlanjut, kekuatan leluhur akan habis dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, kekuatan besar leluhur angin meletus di tubuh Tanyun. Dia meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan mulai melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dengan peningkatan rana Tanyun, pada saat ini kecepatannya hampir 20% lebih cepat daripada dua binatang itu. Suamiku, sepertinya dia ingin terbang dengan putus asa dan menyingkirkan kita. Bagaimanapun, kita harus mengikutinya dengan cermat. 4 hari akan segera berlalu. Tanyun yang melakukan langkah Dewa Hongmeng tiba-tiba merasa bahwa kekuatan leluhur di kristal suci juga telah habis. Tanyun kemudian membuang kristal ilahi. Dia mulai mengkonsumsi kekuatan leluhur di kolam roh untuk melakukan langkah Dewa Hongmeng. Tanyun harus mulai mengorbankan potongan batu leluhur berkualitas terbaik, melahap kekuatan leluhur dari batu. Namun, yang membuat Tanyun sakit hati adalah setiap kali dia melakukan langkah Dewa Hongmeng, dia harus mengkonsumsi batu leluhur terbaik. Yunsi, kami akhirnya berhasil menyingkirkan mereka, kata Tanyun. Mendengar ini, Yunsi di aula Fang Seng sangat senang, berputar di tempat dan menari dengan anggun. Dia memang layak menjadi kecantikan nomor 1 dari dinasti leluhur Shizu. Untuk jaga-jaga, kita masih harus bersembunyi dulu. Setelah transmisi suara Tanyun, dia menuki ke bawah dan menabrak gunung berapi. Setelah itu, Tanyun menahan napas, memperlihatkan sepasang mata menatap langit merah cerah. Setelah setengah hari, di atas gunung berapi yang menjulang tinggi, dua binatang buas kehilangan sosok Tanyun. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan kebencian putri kita pergi begitu saja. Jangan khawatir, aku punya rencana untuk menangkap anak itu. Dua laba-laba berubah menjadi 2 sinar merah besar dan menghilang di ujung langit. Pada saat yang sama, Tanyun yang tertidur di gunung berapi berkata melalui transmisi suara. Yunsi, kedua binatang itu sudah lama tidak mengejar. Keluar sudah tidak ada bahaya. Setelah Tanyun terbang keluar dari gunung, Yunsi meninggalkan aula Fang Seng dan muncul dari udara tipis di depan Tanyun. Yunsi tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia menatap Tanyun, tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Jika tidak, wanita cantik sepertiku akan mati." Tanyun tersenyum. Dasar narsis. Wajah Yunsi memucat. "Xiaozang, pengawalku. Apa pendapatmu tentang putri ini?" Tanyun tersenyum, berpura-pura tulus dan ketakutan. "Putri ketujuh, tenanglah. Bawahan ini tahu apa yang salah." "Ada apa?" Yunsi menatap pria di depannya. Dia menahan tawanya. Tanyun berkata dengan ekspresi tulus, "Bawahan yang salah, putri ketujuh. Kecantikanmu seperti bunga." Wajah Yunsi penuh dengan senyuman dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan tangannya yang lembut. "Bawa dia ke sini." "Apa?" Tanyun bingung. "Kristal leluhur," kata Yunsi. Tanyun berkata dengan jujur, "Aku membuangnya." Senyum Yunsi menghilang dan dia berkata dengan cemas, "Katakan di mana kamu membuangnya."
Melihat penampilan cemas Yunsi, Tanyun tiba-tiba teringat ada tulisan di bawah kristal. Tanyun buru-buru berkata, "Aku membuangnya 2 hari yang lalu." Mendengar ini, ekspresi Yunsi menjadi semakin cemas dan matanya yang indah penuh dengan air mata. Dia menoleh dan naik ke langit, melepaskan kesadaran ilahinya untuk kembali ke lautan awan dengan kecepatan tinggi. Tanyun naik ke langit menyusul Yunsi, mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Aku akan membawamu untuk menemukannya." Yunsi menganggukkan kepalanya. 2 hari kemudian, pada siang hari, Tanyun berhenti terbang berdiri di udara dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi pegunungan di bawah. Setelah beberapa saat, Tanyun menunjuk ke gunung berapi di bawah dan berkata, "Aku menemukannya di sana." Yunsi buru-buru melepaskan Tanyun. Dia menuki ke bawah dan setelah mendarat di gunung berapi, dia memegang kristal yang tumpul di telapak tangannya seolah-olah dia sedang memegang harta langka. "Akhirnya aku menemukanmu." Oke guys, sampai sini dulu videonya. Dan mengapa kok NTZZ jadi lama uploadnya ya? Karena view-nya teman-teman ya gimana ya, capek teman-teman, nggak sesuai dengan effort yang dibuat dan view-nya cuma segitu-gitu aja. Belum kamu kayak gini, Mimin tuh udah bertahan 1 tahun lebih, view NTZZ per videonya tuh nggak ada 1000 teman-teman. Bahkan kayak Bang Cakra Diva itu 20.000 aja ngeluh ya. Jadi mohon pengertiannya teman-teman, jangan egois gitu ya. Mimin juga kan perlu view, perlu AdSense dan kawan-kawan gitu ya. Jadi ketika buat video kok view-nya meledak kayak Sword Star gitu banyak, ya seneng teman-teman, kayak apa ya, rasa lelahnya tuh dibayar dengan pantas gitu ya. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan.